cara mudah membantu dalam dakwah. Mainkan pahala, amalan tanpa putus, walau Anda sudah meninggal. Mari bersama membantu Ma'had As-Sunnah Panciro untuk membangun pendidikan Rabbani dengan menyalurkan donasi Anda ke rekening Bank BSI, nomor rekening 71316562991 atas nama M. Dahlan. Bank Mandiri, kode bank 008, nomor rekening 1520005480807 atas nama Dahmir Deng Tutu. Konfirmasi transfer Ustadz Abdul Ghafur 0823 1086 3035, Ustadz Syuaib 0853 4116 4481, Ustadzah Khadijah 0813 5522 2464. Atas partisipasi dan dukungannya, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus-menerus Dia limpahkan kepada kita. Sampai-sampai nikmat tersebut tidak mampu untuk kita hitung. Karena yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Di antara nikmat yang paling besar, yang paling agung adalah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad manna Allahu 'alal mu'minin." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah minnah kepada orang-orang yang beriman. Minnah dari sisi bahasa sama dengan nikmat. Hanya saja nikmat itu nikmat yang biasa. Adapun minnah bukan sekedar nikmat, melainkan nikmat yang besar. Karena Allah ingatkan ini, wa laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Dan sungguh Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atha fihim rasulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah mereka seorang rasul. Jadi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang besar. Dan tujuan beliau diutus, kata Allah Subhanahu wa taala, yatlu 'alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada orang yang beriman itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, untuk mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, untuk mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau mengatakan Alkitab wal Hikmah maksudnya adalah Al-Quran was Sunnah. Jadi dua ini,
Al-Quran dan Sunnah, inilah tujuan Nabi kita diutus, untuk mengajarkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Inilah nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar adalah ketika kita mampu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kita mampu membaca Al-Quran dan Sunnah. Kita mampu mentadabburi makna-maknanya, dan kita mampu mengamalkan isi kandungannya. Karena Al-Quran ini, kalau sekedar dibaca, bukan itu tujuannya. Sekedar membaca Al-Quran, bukan itu maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Kitabun anzalna, itulah Al-Quran, sebuah kitab yang kami turunkan ilaik, kepada kamu wahai Muhammad, mubarak, itu diberkahi, lihat daftaru ayati, agar supaya ayat-ayatnya itu ditadabburi, ayat-ayatnya itu dipelajari makna dan kandungannya, bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dibaca, melainkan untuk dipelajari kandungannya. Demikian pula untuk diamalkan kandungannya. Jadi percuma seseorang mampu membaca Al-Quran, dia paham apa maknanya, tapi dia tidak mengamalkan kandungannya. Karena disebutkan di dalam suatu riwayat bahasanya para sahabat itu apabila mereka membaca 10 ayat, mereka tidak akan menambah bacaan ayat yang ke-11 sampai mereka paham betul apa tafsirnya. Kalau sudah paham tafsirnya, baru mereka amalkan. Kalau sudah mereka amalkan, mereka tambah ayat selanjutnya. Demikianlah kehidupan para sahabat, berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita seluruhnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala ini, siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka niscaya tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah sengsara. Itu janji Allah. Disebutkan di dalam surah Taha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudai fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah sengsara. Kehidupannya akan selalu berada di atas petunjuk. Kehidupannya tidak akan pernah sengsara. Kehidupannya dipenuhi dengan rasa tenang, dipenuhi dengan as-sakinah. Itu bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apabila seseorang itu berpaling dari Al-Quran, berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diancam oleh Allah. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, dia enggan untuk mempelajari Al-Quran, enggan untuk mentadabburi maknanya, enggan untuk mengamalkan kandungan dan isi yang ada di dalam ayat tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang dhanka, yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Di kehidupan dunia, hidupnya sempit, segala sesuatu dia miliki, tapi dadanya terasa sesak. Karena kekayaan itu jamaah tidak selamanya menjadi ukuran kehidupan seseorang itu lengkap. Terkadang kekayaan dimiliki oleh seseorang, namun hatinya sempit. Karena yang disebutkan oleh Allah, siapa yang berpaling dari Al-Quran, kehidupannya akan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia bertanya kepada Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dahulu di kehidupan dunia saya melihat. Saya tidak buta sedikit pun. Saya melihat di kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, kemudian engkau melupakannya. Di kehidupan dunia engkau tidak buta, akan tetapi hatimu buta. Enggan untuk melihat kepada ayat-ayat Allah, enggan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatimu buta.
yauma tunsa. Maka pada hari ini pun kata Allah Subhanahu wa taala, engkau pun dilupakan. Karena ya jemaah, sebagai seorang muslim yang telah mengenal Al-Quran dan Sunnah, telah mengenal pentingnya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai keutamaan yang telah sering kita dengarkan, maka mari kita terus mempelajari Al-Quran dan Sunnah ini. Kita pelajari makna dan kandungannya, kemudian kita amalkan. Karena disebutkan di dalam suatu riwayat bahwasanya sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, sahibus sir, dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mengetahui rahasia di zaman Nabi, karena beliau mengetahui orang-orang munafik yang ada di zaman para sahabat. Sahabat Hudzaifah bin Yaman ini pernah memasuki masjid. Kemudian di dalam masjid ada beberapa halaqah. Maka sahabat Hudzaifah berkata kepada orang-orang yang ada di dalam masjid tersebut, "Ya ma'syarul qurra, wahai sekalian para qari, orang-orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi maknanya, mengamalkan kandungannya, istaqimu, istiqamahlah kalian." Jadi kita kalau sudah mempelajari Al-Quran, mari istiqamah di atasnya. Kenapa? Fa istaqamtum, kata beliau, jika kalian ini istiqamah, faqad sabaqtum sabqan ba'ida, maka kalian telah mendahului orang lain di antara kalian dengan sangat jauh. Kalian berada di barisan terdepan. Wa in akhadtum yaminan wa shimala, kalau kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, faqad dalaltum dalalan ba'ida, maka kalian telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Beliau memperingatkan orang-orang yang telah mengenal Al-Quran dan Sunnah untuk senantiasa istiqamah di atasnya. Jangan sampai dia semangat mempelajari Al-Quran tapi tidak istiqamah. Karena seseorang di dalam belajar terkadang ada masa jenuhnya, ada masa malasnya. Pada saat itu jangan dia berpaling. Jangan dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Hendaknya dia istiqamah di atas hal tersebut. Karena mempelajari Al-Quran itu adalah ibadah. Dan ibadah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabb kalian sampai datang kepada kalian kematian. Maka di dalam mempelajari Al-Quran hendaknya kita istiqamah di atasnya. Kita ini jamaah, setiap dari kita semuanya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, semua dari kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Karenanya disebutkan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala, beliau berkata dalam suatu riwayat, "Irtahalatid dunya mudbirah wa irtahalatil akhiratu muqbilah." Dunia itu hari demi hari berlalu meninggalkan kita, sedangkan akhirat hari demi hari berjalan mendekati kita. Walikullin minhuma banun, dan setiap dari keduanya itu memiliki anak-anak. Ada orang yang senang dengan dunia dan ada orang yang senangnya untuk meraih kehidupan akhirat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Fakunu min abna'il akhirah." Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang mengharapkan kehidupan dunia semata, menjadi anak-anak dunia. Fa innal yaum, karena sesungguhnya pada hari ini, amalun wala hisab, yang ada hanyalah kesempatan untuk beramal. Tidak ada perhitungan pada hari ini. Kita semua capek di dalam beramal, kita semuanya capek di dalam beribadah, dan tidak ada balasan pada saat ini. Tidak ada hisab pada hari ini. Wabadan, akan tetapi pada hari esok, ketika nyawa telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa hanyalah hisabun wala amal. Yang tersisa hanyalah hisab, perhitungan, dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Karena kita sebagai seorang muslim hendaknya memperhatikan amalan kita. Karena tujuan kita diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah. Memperhatikan amalan kita.
adanya kehidupan dan kematian untuk menguji kita, siapakah yang terbaik amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Amalan yang terbaik disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya amalan yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas wa aswabuha, dan yang paling mencocoki sunnah Nabi SAW. Maka hendaknya kita perhatikan amalan kita. Setiap dari kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal perhatikan cara berjalan kita. Apakah kita berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Kalau kita berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, maka mari kita perhatikan apakah kita istiqamah di atasnya atau tidak. Apakah kita istiqamah di atasnya atau tidak? Kalau kita istiqamah, maka niscaya kita akan berada di barisan terdepan. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu yaghfir lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih, al-hadi ila ihsanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari ini kita hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengistiqomahkan kita di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab di hari ini fitnah itu sangat besar. Terkadang sebagian kita telah mengenal Al-Qur'an dan Sunnah, namun terjatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran. Makanya perlu untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan bagaimana Dia kehendaki. Karena hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengistiqamahkan hati kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan untuk bersegera di dalam beramal. Karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, badiru bil a'mali fitanan kakitail lailil mudlim. Bersegeralah kalian di dalam beramal sebelum datangnya fitnah bagaikan gelap malam, gelap gulita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ilam rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bil malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala jalla wa ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.